Allah mengatakan dunia aku bikin indah di mata orang-orang kafir, betul enggak? Dan aku khawatir menjadi orang kafir karena terlalu terpesona kepada dunia ini. Kan gitu. Maka saya bukan tidak menikmati dunia, tapi saya tidak akan tersandera, tidak akan dipenjara oleh dunia. Jadi aku ini enggak apa-apa, aku diem aja enggak apa-apa, aku enggak jadi apa-apa, enggak apa. Saya juga dianggap enggak ada ya enggak apa-apa. Wong saya aslinya yang enggak ada, yang ada itu Allah kok. Kan saya cuma diada-adakan sebentar untuk ganggu-ganggu sampean. Aslinya saya enggak ada. Masa saya ada? Enggak masuk akal bahwa saya ada. Yang masuk akal ada hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang lain selain Allah, itu berarti Allah mengada-adakan untuk sementara waktu selama outbound tadi itu. Ini sebenarnya peringatan untuk semuanya. Mbok sudah kita bareng-bareng. Wong Anda juga sudah menguasai semuanya gitu kok. Ini negara kan perusahaan. Kekuatannya kan pada modal nomor satu, tidak pada perangkat politik. Perangkat politik kan cuma alat untuk penguasaan, untuk menerapkan modal-modal itu di mana-mana, dan semua kan sudah milik Anda ini. Sepak bola aja sudah Anda masuki kok. Keraton Jogja aja sudah Anda masuki, semua sudah milik Anda. Anda masih kurang apa lagi? Anda seperti api yang membakar seluruh Indonesia nanti suatu hari. Mbak sudah sekarang bareng-bareng omong-omong dialog. Ini saya ingin beliau nanti ngomong mengenai dialog. Dialog, duduk bersama seperti saya tulis tadi di Kompas, duduk bersama orang-orang tua bareng-bareng untuk menyelamatkan. Wong kita juga menerima semua kok selama ini kok. Kapan umat Islam menindas orang lain? Penggaweane wong Islam kan ditindas terus toh. Islam kan tidak punya bakat untuk menindas. Bakatnya itu ditindas. Nggak begitu pinter menipu. Kalau ditipu itu pinter banget. Gitu loh. Kita juga tidak terbiasa mencari ingin menjadi pemimpin. Enggak. Yang kita juga tidak belajar untuk memilih pemimpin dan seterusnya lah. Jadi saya ingin juga mengatakan, Mbok dipikir lagi semua ini, dipikir lagi, ayo duduk bareng, jangan semua diambil. Sebab tetap bukan hakmu, nanti kamu berhadapannya dengan tidak dengan kami loh. Kita ini bukan penghuni tunggal di Indonesia. Kita ini bukan makhluk satu-satunya yang diberi hak untuk tinggal di bumi. Ada banyak yang lain. Ada banyak hal yang tidak kalian ketahui dan juga mungkin tidak aku ketahui. Tapi aku meyakininya kalian tidak. Kalian akan kaget nanti oleh adegan-adegan, oleh ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wala yastaqdimun. La yastaqdimun sa'atan wala yastakhirun. Kalau sudah tiba ajal, tidak bisa didulukan dan tidak bisa diakhirkan, ditunda. What is ajal? Kita menerjemahkan dengan lugu, kematian. Saya tidak mengatakan itu salah, saya cuma ingin mentadaburi itu momentum. Kalau momentum sudah datang, trigger itu sudah datang, maka tidak bisa ditunda dan bisa didulukan. Jadi semua yang bikin ribut selama ini 4112 itu kan ada trigger satu momentum. Dan itu tidak bisa dibikin oleh manusia. Termasuk yang terakhir yang menyangkut Kiai Ma'ruf Amin itu kan ada triggernya. Itu triggernya kan tidak sengaja. Kok menjadi seperti itu? Jadi siapa sebenarnya subjeknya itu? Wong yang bersangkutan sendiri yang seolah-olah subjek itu kaget dengan efeknya kok kayak gitu. Berarti ada subjeknya. Jadi Allah Maha Bekerja. Allah Maha Bekerja dan Allah di situ kami, bukan aku. Kami itu artinya Allah dengan staf-stafnya, bisa Jibril, bisa Mikael, bisa Anda, bisa siapapun. Kelemahan kita adalah kita terlanjur harus hidup di dalam konstelasi kalah atau menang. Ini kelemahan hidup. Semua masalah dalam hidup itu kan kalau bisa tuh win-win. Menang dan menang. Kalau orang Jawa menang tanpa ngasorake. Kalaupun terpaksa menang tanpa ngasorake kan gitu. Sekarang kita terlanjur karena hukum itu harus ada yang kalah, harus ada yang menang. Sebenarnya hukum itu saat-saat terakhir itu darurat. Seharusnya kalau bisa sebelumnya diselesaikan secara akhlak, diselesaikan secara irfan, secara kearifan.
Kita tidak pernah menyelesaikan secara kearifan, secara silaturahmi, tidak pernah menyelesaikan secara akhlak, kita langsung pakai hukum. Akhirnya kita gontok-gontokan di wilayah kalah atau menang. Dan hidup itu tidak ada mengalahkan orang lain sebenarnya kalau kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman sekalian. Nah, untuk itu ini masih ada waktu untuk bisa berdialog, masih ada waktu. Saya mohon izin ya, saya tidak sebut namanya, tapi sekarang kalau dulu kan saya cuma disambati oleh segmen, eselon segini, di wilayah-wilayah kerja yang bermacam-macam dari bangsa dan pemerintahan kita. Sebulan terakhir ini kan saya sudah didatangi oleh yang puncak-puncak ini. Tapi satu persatu, dan itu kan mungkin hanya mau merekrut saya atau mencari aman karena sudah ketemu saya. Gitu. Nah, saya tidak mau karena kalau mau ketemu bareng semuanya. Kalau mau ketemu Bu Mega, Habib Rizik, Kapolri, kalau perlu dengan Luhut dan Jokowi, semuanya bareng-bareng. Saya baru mau ketemu. Kan gitu. Kalau kamu tidak mau itu dengan saya, aku ya gak padan, aku ya gak kepingin apa-apa. Oh ngaku iki Naufia tak wala-wali wis cukup. Tak kayak koyo martabak ini kita beres. Apa saya ini hidup ini ndak gak kepencil tahu karo dunia. Allah mengatakan dunia aku bikin indah di mata orang-orang kafir, betul enggak? Dan aku khawatir menjadi orang kafir karena terlalu terpesona kepada dunia ini. Kan gitu. Maka saya bukan tidak menikmati dunia, tapi saya tidak akan tersandera, tidak akan dipenjara oleh dunia. Jadi aku ini tidak apa-apa, aku diem aja tidak apa-apa, aku tidak jadi apa-apa. Saya juga dianggap nggak ada ya tidak apa-apa. Wong saya aslinya yang tidak ada, yang ada itu Allah kok. Kan saya cuma diada-adakan sebentar untuk ganggu-ganggu sampean. Aslinya saya tidak ada. Masa saya ada? Tidak masuk akal bahwa saya ada. Yang masuk akal ada hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang lain selain Allah, itu berarti Allah mengada-adakan untuk sementara waktu selama outbound tadi itu. Oleh karena itu mari kita berpikir panjang sampai nanti kita di surga bersama-sama, dan kita sudah latihan ngene iki lho swarga meneh-meneh. Ngene iki, yes ngene iki. Nanti pulang ke rumah masing-masing dengan istrimu yang kamu inginkan persis. Loh, kurang piye? Pokoknya begitu kamu ingin, jadi. Nah, terakhir sekali sebelum kita sama beliau. Kan ada innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini tolong diperhatikan kembali terjemahannya. Terjemahannya selamanya apa? Jadi, maka apa benar itu? Kalau jadilah berarti kun fakana. Walakin laisa kana walakin yakunu. Present continuous tense. Loh, kok gontor rek, gontor. Ya bahasa Inggris titik iso aku ya. Jadi dia sedang berlangsung, jadi bukan Allah bilang jadi maka jadi. Loh, itu kan sudah jadi artinya. It's already done, kan gitu. Done, kan gitu. Enggak, ini gak done. Having been doing. Sedang berlangsung. Jadi yang diciptakan Allah itu sedang berlangsung. Kalau Allah mengatakan 6 hari, mungkin sekarang hari ke-6. Mungkin, wallahu alam. Tapi sedang berlangsung. Jadi ketika Allah bilang kun, itu enggak terus alam semesta jadi, terus lama nunggu baru ada kamu saya. Enggak. Jadi kunnya Allah itu kemudian berlangsunglah Islam. What is Islam? Islam adalah adonan, racian, susunan. Bahwa matahari diputari oleh bumi dan rembulan, itulah Islam. Itulah metabolisme Islam, itulah organisme Islam, itulah ekologi atau ekosistem Islam. Jadi Islam itu lahir dan dimulai sejak kun. Literasinya Lauhul Mahfuz, wujudiahnya alam semesta, kemudian dinamika kreatifnya dikasih ke manusia.
sedang berlangsung. Jadi Islam bukan sejak Muhammad. Muhammad sudah Islam, maka dia lulus cum laude, maka dia digelari Al-Amin. Betul enggak? Dan kita enggak ada yang Al-Amin. Rasulullah sudah Al-Amin, sudah Islam belum itu? Sudah banget, sudah lulus banget. Jadi Iqra itu bukan untuk Muhammad. Iqra itu untuk kita. Muhammad enggak perlu Iqra, sudah Iqra banget, sudah cum laude kok dia. Lulus luar biasa. Dan Muhammad enggak butuh Iqra. Dan nanti puncaknya, kapan saya jelas, puncaknya Iqra itu adalah Iqra Muhammad. Setelah Iqra'ul Quran, Iqra'ul Alam, Iqra'ul Afaq, Iqra'ul Nufus ya. Nanti puncaknya adalah Iqra Muhammad. Asal Anda bisa membaca Muhammad, terus kamu meniru semua kebaikan dan kemuliaannya, maka manusia akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di seluruh alam semesta. Iqra Muhammad.